Let's go on the with the player and what black I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat. Two hours later. Halo semua, perkenalkan nama saya Mahisa Putri Anjani dari program Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahisa Putri Anjani dengan NIM 24592010059 dengan program studi Teknologi Informasi di Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung. Pada video kali ini, saya akan berbicara tentang langkah-langkah untuk merencanakan sumber daya manusia yang efisien bagi organisasi. Video ini merupakan tugas mata kuliah Teori Organisasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Jadi, pastikan Anda menonton hingga akhir karena ini akan sangat bermanfaat, baik bagi Anda yang bekerja di bidang manajemen, HR, maupun bagi pemilik bisnis yang ingin meningkatkan efisiensi operasional. A few moments later. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, mari kita pahami dulu, apa sih perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis yang bertujuan untuk memastikan organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat, dengan keterampilan yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Tujuannya adalah untuk mendukung operasi bisnis dengan cara yang paling efisien. Dalam perencanaan sumber daya manusia itu sendiri, kita berfokus pada dua hal utama. Satu, efektivitas, yaitu bagaimana sumber daya manusia dapat memberikan dampak maksimal terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, efisiensi, yaitu bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang optimal, baik dari sisi tenaga kerja maupun anggaran. Contohnya, sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan produk baru perlu merencanakan rekrutmen tenaga kerja, pelatihan tim, hingga alokasi anggaran yang sesuai. Tanpa perencanaan sumber daya yang matang, resiko seperti overstaffing, understaffing, ataupun penurunan produktivitas sangat mungkin terjadi. Mengapa sih merencanakan sumber daya manusia yang efisien bagi organisasi itu penting? Perencanaan sumber daya yang efisien memiliki beberapa manfaat utama bagi organisasi, yaitu 1. Penggunaan sumber daya yang optimal. Dengan perencanaan yang efisien, organisasi dapat memanfaatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan, seperti mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Yang kedua, antisipasi kebutuhan di masa depan. Perencanaan membantu organisasi mempersiapkan diri menghadapi tantangan, seperti perubahan pasar atau teknologi, sehingga tetap kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Ketika karyawan ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi, mereka akan lebih termotivasi dan produktif. Yang keempat dan terakhir adalah pengurangan risiko operasional. Perencanaan sumber daya manusia yang baik dapat mencegah kekurangan tenaga kerja di posisi strategis atau kelebihan tenaga kerja yang tidak diperlukan. Apa saja sih langkah-langkah untuk merencanakan sumber daya manusia yang efisien bagi organisasi? Langkah-langkahnya antara lain: 1. Lakukan analisis organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia. Anda bisa mengidentifikasi terlebih dahulu visi, misi, dan tujuan jangka pendek serta jangka panjang organisasi. Dan setelah itu Anda dapat evaluasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyek yang sedang berjalan ataupun yang akan datang. Yang kedua adalah forecasting atau peramalan sumber daya manusia. Anda bisa gunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
Setelah itu, Anda dapat pertimbangkan faktor seperti tingkat turnover, pertumbuhan organisasi, dan perubahan teknologi. Langkah yang ketiga, buatlah rencana rekrutmen yang efisien. Tentukan apakah kebutuhan sumber daya manusia akan dipenuhi melalui rekrutmen internal atau eksternal. Gunakan platform rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, seperti portal pekerjaan online, kampus, atau jaringan profesional. Langkah yang keempat, kembangkan keterampilan karyawan yang ada. Tidak semua kebutuhan sumber daya manusia harus dipenuhi dengan rekrutmen baru. Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan yang ada untuk mengisi kekosongan keterampilan. Langkah yang kelima, Anda dapat mengimplementasikan teknologi sumber daya manusia. Gunakan software atau aplikasi manajemen sumber daya manusia untuk membantu Anda melacak data karyawan, menyusun jadwal kerja, hingga memantau produktivitas. Teknologi ini membantu menghemat waktu dan memastikan proses manajemen sumber daya manusia berjalan lancar. Langkah keenam dan terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Setelah rencana sumber daya manusia diterapkan, lakukan evaluasi untuk memastikan rencana tersebut efektif. Jika ada kekurangan atau hambatan, lakukan penyesuaian secara berkala. Kesimpulannya adalah, perencanaan sumber daya manusia yang efisien adalah fondasi penting bagi kesuksesan organisasi. Dengan menganalisis kebutuhan, memanfaatkan teknologi, dan terus melakukan evaluasi, organisasi dapat memastikan tenaga kerjanya bekerja secara optimal dan mendukung tujuan bisnis. Ya maklum boy, manusia bukan nabi. Just then, later. End of flashback. Mengapa perencanaan sumber daya manusia yang efisien itu penting? Malah nanya, nggak tunggu. A few moments later. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day